Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget karena kebanyakan mikirin hal-hal kecil? Nah, di bahasan kita kali ini, kita bakal kupas tuntas sebuah konsep lawas yang mungkin banget jadi kunci ketenangan kamu di dunia modern yang serba ribet ini. Namanya at-taghaful. Iya kan? Sering banget kita kejebak mikirin komentar nyelekit dikit, kesalahan sepele, atau hal-hal remeh yang sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, ya nggak penting-penting amat. Kalau kamu sering ngerasain ini, pas banget kamu ada di tempat yang tepat. Eits, tapi jangan salah sangka dulu ya. Ini bukan ngajarin buat jadi apatis atau nggak pedulian sama sekali. Justru sebaliknya, kita mau bahas sebuah keahlian, sebuah seni yang butuh kesadaran penuh yang dikenal sebagai at-taghaful. Nah, ini dia intinya. Ini bukan tentang kelemahan, tapi justru tentang kekuatan. Kekuatan untuk memilih di mana energi pikiran kamu mau ditaruh. Jadi, ini adalah sebuah tindakan yang disengaja. Terus, gimana sih cara kerjanya? Kok bisa ya sikap kayak gini ngubah hubungan kita sama orang lain secara drastis? Yuk kita bedah satu persatu manfaatnya. Coba deh bayangin, kalau kita nggak dikit-dikit baper sama kesalahan kecil teman, pasangan, atau keluarga, kita tuh kayak ngasih ruang buat rasa sayang itu sendiri buat tumbuh. Fokusnya jadi ke hal-hal baiknya, bukan kekurangannya. Nah, ini nih yang keren banget, coba pikirin deh. Berapa banyak sih drama atau berantem gede yang mulainya cuma dari senggolan kecil atau omongan sepele? Dengan kita milih buat nggak nanggepin pancingan kayak gitu, kita udah motong rantai permusuhan bahkan sebelum dimulai. Ini tuh kayak ngelatih otot. Semakin sering kamu membiasakan diri buat ngeskip hal-hal kecil, semakin gampang juga nantinya buat memaafkan kesalahan yang lebih besar. Kebiasaan berlapang dada itu dibangun dari sini. Dan hasilnya, wah, luar biasa. Orang tuh secara alami bakal lebih seneng dan nyaman deket sama kita. Kenapa? Karena mereka ngerasa aman, nggak dihakimi terus-terusan. Sikap kita yang santai ini bikin mereka merasa dihargai. Oke, jadi ini bukan cuma buat bikin orang lain seneng ya. Justru, mungkin manfaat paling gedenya itu buat diri kita sendiri. Coba kita lihat gimana at-taghaful ini bisa bikin batin kita adem. Waktu kepala kita nggak lagi penuh sama gurutuan kecil, sama kesel-kesel sepele, dan mikirin ini itu berlebihan, rasanya tuh plong banget. Hati jadi lebih bening, pikiran jadi lebih jernih. Setiap kali kamu memilih buat, udahlah sama hal yang sebenarnya bisa bikin emosi, itu sama aja kamu lagi ngelatih otot sabar kamu loh. Ini latihan aktif buat ngendaliin respons emosi. Dan pada akhirnya, skill ini bakal jadi bekal buat tantangan yang lebih besar. Kalau kamu udah biasa santai ngadepin kerikil, pas nanti ketemu batu besar dalam hidup, mental kamu bakal jauh lebih siap dan tenang. Tunggu. Jadi, solusinya jadi orang bodoh amat gitu? Nggak peduli sama sekali sama semua masalah? Ya, jelas enggak dong. Nah, disinilah letak kebijaksanaan yang sesungguhnya. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting dari semua ini. Ada satu aturan emas yang jadi pembeda antara sikap bijaksana dan sikap lalai. Dengerin baik-baik ya, kalimat ini merangkum semuanya. At-taghaful itu sebuah alat, bukan settingan permanen. Kalau dipakai terus-terusan tanpa mikir, ya bahaya juga. Kuncinya itu di kapan dan seberapa banyak kita pakainya. Nah, kelihatan kan bedanya di mana? Bijaksana itu strategis. Kamu sengaja mengabaikan hal yang nggak penting demi melindungi hal yang jauh lebih penting. Misalnya kedamaian atau hubungan baik. Kalau apati, itu sih nyerah sama semuanya. Jadi intinya tuh bukan soal jadi cuek, tapi soal jadi cerdas secara emosional. Punya kemampuan buat memilah mana nih yang emang harus kita urusin serius dan mana yang ya udahlah biarin aja lewat. Dan biar kamu tahu ya, ini tuh bukan konsep kemarin sore. Ini adalah sebuah kebijaksanaan yang udah dibahas dari dulu sama para cendekiawan. Ini bukti kalau ide ini tuh relevan dan udah teruji oleh waktu. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Buat kita renungin bareng-bareng. Coba deh pikirin, di bagian mana dari hidup kamu bisa sedikit lebih santai soal hal-hal kecil, supaya kamu bisa lebih fokus ke hal-hal yang beneran berarti. Coba direnungkan ya.